Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Salsabilandini. Saya dari kelompok 4 Fisika. Petir dan kilat. Petir adalah fenomena alam yang sangat indah pada musim hujan, ditandai dengan adanya kilatan cahaya sesaat di langit, serta diikuti suara menggelegar yang biasa disebut gemuruh. Perbedaan waktu munculnya kilat dan suara gemuruh disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya dan suara kecepatan petir atau kilat itu lebih cepat dibandingkan kecepatan suara yang biasa kita dengar. Kecepatan kilat itu sama dengan kecepatan cahaya pada udara, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan kecepatan suara pada medium atau perantara udara adalah 340 meter per second. Dalam ilmu fisika, petir merupakan fenomena cahaya yang dihasilkan oleh tenaga listrik alam yang terjadi antara awan-awan atau awan tanah. Petir bisa kita analogikan sebagai kapasitor raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan, atau bisa lempeng negatif atau lempeng positif, dan lempeng kedua adalah bumi, dianggap bermuatan netral. Kapasitor adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang menyimpan energi sesaat, atau energi storage. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Adanya muatan pada awan disebabkan karena partikel-partikel penyusun awan bergerak terus-menerus secara teratur, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, sedangkan muatan positif akan berkumpul pada sisi yang lainnya. Apabila perbedaan potensial antara awan dan bumi atau awan dan awan cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan. Media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron dapat menembus ambang batas isolasi udara, maka akan terjadi ledakan suara. Terdapat dua teori yang mendasari petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Kayla Pramesti dari kelompok 4 Fisika. Aurora adalah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Aurora terjadi saat medan magnet bumi bertabrakan dengan udara yang mengalir dari matahari. Gesekan itu menyebabkan perpindahan energi yang menghasilkan belahan bumi utara bersinar, tepatnya di sekitaran kutub. Aurora memiliki kombinasi warna kuning, pink, merah, biru, ungu, hijau. Aurora terjadi di daerah di sekitar kutub utara dan kutub selatan magnetiknya. Aurora yang ada di langit bagian kutub selatan disebut aurora australis, sedangkan aurora yang ada di langit bagian kutub utara bumi disebut aurora borealis. Perkenalkan, nama saya Rifuna Priyanka dari kelas 10-6. Saya akan membuat video fenomena alam fisika, yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi, gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami sangat berpotensi bahaya. Meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai, gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang sering menimbulkan tsunami. Pada tahun 2006, Indonesia mengalami tsunami dahsyat setelah gempa bumi berskala 8,9 SR terjadi di sekitar Aceh. Area yang memiliki resiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi dekat pantai gelombang pertama dalam sehari bisa mencapai pantai dalam beberapa menit. Bahkan sebelum peringatan dikeluarkan, area berada pada resiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai-pantai. Saya Intan Dinurita ingin menjelaskan tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Jenis dan durasi gerhana bulan bergantung pada jarak bulan terhadap simpulnya di orbit. Totalitas selama gerhana bulan yang terjadi pada 21 Januari 2019, cahaya matahari terhalangi oleh bumi dan cahaya yang mencapai bulan hanya cahaya matahari yang direfleksikan oleh atmosfer bumi. Fase gerhana parsial yang terjadi pada 17 Juli 2019 dipotret dari Gloucestershire, Britania Raya. Diagram gerhana bulan, bayangan bumi yang menutupi bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon. Karena warna kemerahannya, warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terrefleksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Alasan yang sama juga menyebabkan warna kemerahan di langit, bumi dan matahari terbit dan matahari terbenam. Tidak seperti gerhana matahari yang hanya dapat dilihat dari wilayah dengan luas yang kecil, gerhana bulan dapat dilihat dari seluruh bagian bumi yang berada di sisi malam. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam, sementara gerhana matahari hanya berlangsung selama beberapa menit di wilayah tertentu. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata telanjang dan tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan yang saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Gerhana bulan selanjutnya dapat dilihat di gerhana bulan yang terjadi dan akan terjadi. Astronomi sunting gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari, namun kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat Celcius. Maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan 2 buah titik potong yang disebut node, yaitu titik tempat bulan memotong bidang ekliptika gerhana bulan yang akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Setiawan. Saya dari kelas X6. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tentang teori gerhana matahari. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 26 Desember 2019 terjadi fenomena alam yang jarang terjadi di Indonesia, yaitu gerhana matahari cincin atau GMC. GMC melewati sebagian wilayah di Indonesia seperti Padang, Sidepuan, Duri Batang, Siak Kurimun Besar, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Singkawang, Pamangkas, dan Sambas. Sementara itu, wilayah yang lainnya akan mengalami gerhana matahari sebagian GMS. GMS bisa terlihat dari seluruh wilayah Indonesia, tergantung lokasi pengamatan. Di Jakarta sendiri, peringingan matahari mencapai 72% dengan puncak gerhana sekitar pukul 12.36 WIB waktu Indonesia Barat. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu titik garis lurus. Namun kesegarisan ini tidak terjadi saat karena orbit bumi mengelilingi matahari tidak satu bidang dengan orbit bulan mengelilingi bumi, melainkan miring sekitar 5,1 derajat terhadap ekliptika. Ketika kemiringan orbit bulan inilah gerhana matahari hanya terjadi pada momen matahari dekat dengan titik simpul orbit bulan mengelilingi bumi terhadap ekliptika. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari terjadi jika setiap fase bulan baru, bulan berada tepat sejajar dengan bumi dan matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.